Aisyah, istri beliau, ya, ini juga peran perempuan dalam menyampaikan akhlak-akhlak Nabi di rumah kan perlu, ya. Ditanya sahabat yang lain, bagaimanakah akhlaknya Nabi? Ama tara qala Allah, bukankah kamu baca firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, di atas budi pekerti yang luhur, baik kepada sang khaliq ataupun kepada makhluk. Sang khaliq tadi salah satu contohnya. Sekarang kepada makhluk. Dalam bab rumah tangga dulu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seringkali kita, mohon maaf Bapak-bapak, selalu menggaungkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Nah, harus ditaati, harus dituruti. Ya kan? Maka di salah satu sabda Nabi, seandainya kita atau seandainya berkenan memerintahkan orang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya perempuan atau istri disuruh bersujud kepada suami. Seandainya, saking istri harus menghormati suami. Tapi Nabi kan uswatun hasanahnya. Apakah Nabi kemudian otoriter dalam menjalankan rumah tangganya? Tidak. Atau bersikap layaknya bos? Tidak. Bahkan dalam hal-hal yang kecil kan seringkali kita dengar dari guru-guru kita, baju Nabi robek jahit sendiri, sendal putus sambung, masakan istri kurang cocok, ya, kalau cocok makan, kalau tidak ke warung. Ya, di antara kisah yang sampai ke saya dari guru kami dulu adalah ketika di awal pernikahan dengan Siti Aisyah. Jadi masakan masih menikah di usia belia, cukup belia, ya, dan punya jam terbang, jadi belum sampai chef levelnya. Bikin minuman yang digambarkan guru saya dulu, ini gambaran guru saya, contoh, bukan di buku saya tapi contoh. Bikin teh harusnya pakai gula, salah pakai garam. Ini contoh dari guru saya dulu. Begitu diminum, gimana rasanya Pak? Teh pakai garam. Nah, tenang pembawaannya Nabi. Dipanggillah Humairah. Duduk sini, yuk kita ngeteh bareng, bahasa gitu beliau. Ngeteh bareng, mohon maaf, kan romantis Nabi babu. Sampai dilakukan itu kan. Minum di bekasnya Siti Aisyah. Misalnya begini, kalau ada istri saya minumnya bekas yang tempat tadi saya. Misal begini, bismillah. Biar nggak kering Bu, ya. Nanti minumnya di tempat yang saya minum itu. Itu diantara bentuk romantisnya Nabi kepada pasangan. Sesekali olahraga bersama, jogging, itu perlu. Jadi jangan sampai, mohon maaf, sibuk, saya belum ada waktu Ustaz. Mohon maaf ini, mohon maaf. Ini dicontohkan Nabi masalahnya. Sampai lomba lari kan, beberapa kali Nabi dan Siti Aisyah. Ya, jadi ini waktu-waktu bersama dengan keluarga. Sebelum masuk contoh teh tadi. Bahkan guru saya berpesan dulu, sekalipun sudah punya cucu, waktu berdua dengan pasangan tetap harus mendapatkan porsinya, walaupun secara frekuensinya tidak seintensif dulu, karena sudah punya cucu Pak Bu. Tapi harus ada, bahasanya apa, me time atau apa itu namanya, seperti itu, ya. Quality time Pak Haji, ya. Ya, jadi begitu. Ini nasihat guru saya dulu. Jadi jangan sampai udah kakek nenek Ustaz, udah tinggal ampasnya, nggak ada lagi. Tidak. Rumah tangga bukan ampas dan bukan ampas. Rumah tangga tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi manggil Aisyah. Ini contoh dari guru saya dulu. Ya, kita ngeteh bareng duduk. Coba dicicipin. Pas dicicipin rasanya asin. Mohon maaf ya Rasul, nggak apa-apa, dimaklumi. Nah, jadi ini cara negurnya Nabi begitu. Bukan, ini apaan? Coba kamu minum, tidak. Tapi bahasanya coba kita ngeteh bareng duduk. Nah, ini kebersamaan Nabi yang dibangun dalam rumah tangga. Maka wajar Pak Bebe dimuliakan Allah ketika Nabi menyabdakan khiyarukum li ahlikum. Kita kan selalu taunya khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Yang terbaik siapa? Yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Padahal label khairiyah
status terbaik bisa didapat dari berbagai bidang atau pintu. Di antaranya keluarga. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik memperlakukan anggota keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, dan saya terbaik dalam memperlakukan anggota keluarga. Nah, seperti itu ya. Sekelas mantu masih dibangunin. Ali bin Abi Thalib nih mantu Nabi. Qiyam mulail. Nah, kadang-kadang kita kan sungkan. Anak mantu Ustaz. Jangankan anak mantu, anak sendiri pun kadang sudah sungkan kita. Udah nikah, sudah gede Ustaz, biarin aja. Nah, tetap ada perhatian. Ini akhlak Nabi dalam berkeluarga. Jadi cara menegurnya indah. Tidak dikit-dikit, ini baju saya, ini kopi saya mana, dan seterusnya. Tidak. Nah, selama masih bisa dihandle, Nabi akan mencoba menghandle sendiri. Bagaimanakah dengan para sahabat-sahabatnya? Ini luar biasa. Sampai sahabat-sahabat itu ada yang datang kepada Nabi. Anak-anak di sini dosen, nanti saya juga masuk dari perspektif guru nanti, ya, insya Allah ya. Sahabat itu sampai, ya Rasul, saking senangnya bersama Nabi, akhlaknya tidak tergambar begitu, saking baiknya. Ya Rasul, saya kalau tiba-tiba, jadi ada sahabat, maaf, datang mukanya pucat. Ditanya Nabi, kamu kenapa sakit? Bukan ya Rasul. Kenapa? Saya sedang galau, gitu. Ketika saya di rumah, saya teringat nanti saya akan meninggal, gitu. Anda pun akan meninggal. Kalau di dunia ini, ketika saya rindu kepada Anda, saya datang ke masjid, ketemu Anda, terobati rindu ini. Kan begitu, Pak? Tapi ketika nanti saya meninggal, ini ketawaduan sahabat, ketawaduan seorang sahabat. Anda masuk surga, saya belum tentu masuk surga. Seorang sahabat Nabi, tawadunya luar biasa. Kita ini sahabat bukan, tabiin bukan, tapi kadang bukan main gak tawadunya kita ini. Nah gitu ya. Katakan saya misalkan masuk surga ya Rasul, surga Anda tertinggi. Bagaimana kalau saya kangen nanti? Tidaklah memiliki rasa rindu seperti ini, rasa cinta seperti ini, kecuali interaksinya luar biasa. Nabi begitu perhatian pada sahabat-sahabatnya, sampai raut mukanya pun terbaca, karena di luar kebiasaannya. Sholat ini mana sahabatnya nggak ada, ini malah diabsenin. Makanya diantara sunnahnya sholat berjamaah, begitu selesai sholat imamnya ngadep ke jamaah, ngabsen. Tapi ngabsen bukan berarti, oh bapak ini nggak jamaah terus ini, males ini, bukan. Kok nggak jamaah, coba tanya ada hajat apa yang bisa kita bantu, barangkali sakit perlu kita jenguk dan sebagainya. Itu tujuannya, bukan tajasus tapi tahassus, nyari. Jangan-jangan ada tetangga kita yang butuh bantuan kita tidak tahu. Nah, karena akhlak Nabi bersama sahabat, dalam hal ini juga tetangga utamanya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ada 3 kali. Ya. Ini kalau yang tetangga tidak aman dari gangguannya. Kesempatan lain, tidak sempurna iman seseorang di mana dia tidur malam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Gak sempurna imannya. Ini arahan Nabi dalam bertetangga. Dalam konteks saat itu waktu masih sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah komplek ini berkecukupan semua dari sisi ekonomi. Tapi tema-tema yang lainnya apakah kita tahu keperluannya apa? Makanya perlu keakraban tersendiri. Dan kita ada fasum seperti ini, masjid, mohon betul-betul dijadikan sarana bersilaturahim, saling melihat kabar satu dan yang lainnya. Apabila satu tidak terlihat, coba ini kemana ya? Bukan untuk mencari kesalahan, tapi barangkali butuh bantuan. Kalau ekonomi saya tidak, saya lihat mampu semua insya Allah. Barangkali perlu bantuan apa, ada keperluan apa misalnya, nasallallahu alfiyah, keluarganya ada yang sedang diuji sakit misalnya, ya kan? Jangan sampai kita tidak tahu. Ini akhlak yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar betul diundang sahabatnya yang kemampuannya ekonomi, ya bahasa kita mungkin remahan rengginang begitu barangkali. Tapi ngundang
Ketika Nabi tidak berhalangan, Nabi hadir. Maka wajar mengatakan wajib hukumnya memenuhi undangan. Nabi mencontohkan masalahnya. Jadi tidak asal bicara. Tidak asal bicara. Ini kepada para sahabat-sahabatnya ya. Termasuk kepada non-muslim. Nabi juga ramah. Selama itu tidak memusuhi Islam secara nyata. Selama tidak di medan tempur. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya ambil contoh dari perspektif sebagai pengajar. Ya, sebagai pengajar. Nabi ini memiliki keluasan yang luar biasa. Metode pengajaran Nabi ini kan beragam. Kadang menggunakan model analogi, ilustrasi, perumpamaan bahasa kita. Ya kan, contohnya apa? Mathalul mu'min, perumpamaan orang beriman seperti satu bangunan, seperti satu tubuh. Kan sering kita mendengar hal seperti itu. Betul Bapak ya? Perumpamaan orang yang misalnya baca Quran, beriman baca Quran seperti buah utrujah misalnya. Perumpamaan, kenapa? Karena bisa jadi sahabat yang jumlahnya banyak itu di majelis yang sama, kadang-kadang ada yang pahamnya dengan perumpamaan. Ya. Jadi Nabi tidak terpaku pada satu metode tertentu. Contohnya apalagi dengan metode pertanyaan. Ini kan mungkin bapak-bapak lebih berpengalaman di bab ini daripada saya tentunya. Tapi saya hanya menyampaikan metode Nabi. Contohnya apa? Karena dengan pertanyaan biasanya akan lebih mudah untuk mencuri fokus dari para audiensinya atau murid-murid yang ada. Nabi pernah bertanya misalnya, tahukah kalian siapakah orang bangkrut itu? Kok antusias jawab sahabat-sahabatnya? Orang yang bisnisnya hancur ya Rasul, modalnya habis, rugi pokoknya. Jawaban kita sederhana seperti itu. Terus sampai Nabi menjelaskan. Jadi tenang, begitu bangkrut itu seperti ini jelaskan, ya. Ataupun juga dalam kesempatan-kesempatan sifatnya momentumnya ada. Misalnya pernah mengajari, ya gulam sammillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Ini utamanya kepada anak-anak kita, ya. Jadi luar biasa, masya Allah ya. Jadi anak-anak kadang kan lebih mudah merekam dalam sifatnya kenangan kebersamaan, gitu lah. Saya hingga hari ini, almarhum kakek saya itu sukanya ngajak saya ke sawah, pakai sepeda jengki, ada kursi kecil depan warna merah, biru gitu. Kadang diajak ke pangkas, yang pangkas ini kadang jadi bulian teman-teman, kuncung cukurnya gitu, ya kan. Terus tapi senangnya masih terekam setelah diajak ke tukang pangkas, diajak ke warung makan sempol ayam. Oh itu sampai sekarang terekam terus di saya itu, terekam terus, gitu. Nah, maka wajar ketika, mohon maaf, Nabi Yusuf ketika digoda Zulaikha, laula ar'a burhan rabbih, seandainya tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang menggoda Zulaikha, Pak Bu, bukan sosial lagi, bangsawan, istri pejabat, cantik jangan dibilang, jangan diukur pokoknya. Perawatan nggak usah diragukan. Keamanan A2 Pak. Jadi dari gerbang depan itu rumah pejabat lah Pak. Ya kan, rumah dinas katakanlah udah tutup semua, satpam pulang semua. Sambosis mutualisme Pak Haji ya. Jadi artinya kesempatan ada. Masih muda, wahamma biha kata Allah, keinginan terbersit dalam hati kecil ada, masih muda, aman, tapi ditegur Allah diantaranya melihat bayangan ayahandanya. Padahal dari kecil kan berpisah dengan ayahandanya, dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Artinya sebelum dibuang ke sumur, ini Nabi Yusuf punya kedekatan luar biasa dengan ayahandanya, sampai mimpi pun diceritakan. Mohon maaf, curhatnya juga kepada ayahnya. Nah ini kan makanya ada Dr. Eli Rusman atau siapa yang parenting coba. Kita kan disebut dengan negara yang fatherless Pak ya. Negara tidak punya ayah, bahasa begitu dalam pendidikan anak. Jadi ayahnya kesannya mohon maaf, tidak ada maksud menggurui. Ayah ini kesannya kayak sibuk dengan
ma'isyahnya. Ngambil buku rapot, ya ibu. Ada acara sekolah, oh ibu aja, begitu. Ini berbeda sekali dengan saya tumbuh di kampung, berbeda sekali. Ngambil rapot, bapak saya yang datang. Saya bandel di sekolah, bapak saya yang datang. Semuanya bapak saya yang datang, gitu. Jadi betul-betul di kampung itu dengan segala ya plus minusnya pasti. Tapi ayah itu betul hadir membersamai tumbuh kembangnya Ananda. Mohon maaf di kampung. Nah, Nabi pun ke anak-anak tadi begitu. Jadi kembali ke Nabi dalam mendidik tadi. Momen makan diingatkan ada pada pas saat makan lebih mengena. Kalau seperti ini adab makan, kan tidak ada praktisnya, nggak langsung terpraktekkan begitu. Saat berkendara dengan Ibnu Abbas, boncengan begitu, Pak. Ini kan saat yang luar biasa. Bukan anak sendiri, sepupu. Ya ghulam, ya kan? Jagalah Allah, Allah menjagamu. Nasihatnya didatangkan. Jadi kita kan orang di kota ini kan Sabtu Ahad umumnya kan Bapak Ibu sering bersama anak-anak. Kadang-kadang olahraga bareng segala macam. Momen-momen seperti itu selipkan nasihat-nasihat. Insya Allah terekam kuat sampai nanti Ananda tumbuh dewasa. Ini pola pendidikan baginda Nabi di antaranya seperti itu. Di antaranya seperti itu ya. Jadi pertanyaan ya wasailnya media pertanyaan dengan model analogi atau ilustrasi dengan sifatnya yang momentum tadi semuanya dicoba oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan inilah beberapa kisah yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tadi di awalnya kita masuk lewat bagaimana hukum Maulid, semoga kedepannya tentram guyub, alhamdulillah ya. Kemudian proses-proses kondisi sosial bagaimana tadi keadaan betul-betul sebelum Islam datang, wanita begitu direndahkan ya, akal sehat begitu diinjak-injak misalnya, Tuhan kalau dimakan dan sebagainya. Islam datang meluruskan itu semuanya. Metode dakwah Nabi pun secara sembunyi-sembunyi di awal, terang-terangan, tapi tetap mengedepankan al-akhlaqul karimah. Supaya apa? Ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati ya. Supaya dakwah kita lebih mudah diterima ketika kita tidak hanya menyuruh tapi juga memberikan contoh. Orang tidak ujuk-ujuk buka Quran kita, buka hadis Nabi, tetapi orang pertama kali melihat ucapan kita, perbuatan kita. Apabila itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan, yang kita ajarkan, yang kita ajak orang untuk pada hal itu, insya Allah lebih dekat kepada penerimaan dan diikuti. Walaupun dikembalikan hidayah seutuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan usia yang berkah oleh Allah, diberikan kemauan, semangat untuk terus berusaha mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi, sebagai hamba Allah, sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai satu yang tidak terpisahkan di tengah masyarakat yang sedang kita semuanya hidup di dalamnya. Aqulu qali hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.